bernama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-375 ini didukung oleh para pemain Suherman sebagai Kolor Rampis, Margaret sebagai Dewi Sambi, Beni sebagai Macan Rumpus, Nusri sebagai Lembu Sora, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Refli Lubis sebagai Denung Wira, Elias sebagai Gajah Biru, Idris Apandi sebagai Ranapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rampis, salah seorang penghuni ruangan tahanan Kerajaan Majapahit, ternyata berhasil menyembuhkan luka-luka Dewi Sambi. Dan malam itu dia bermaksud menagih janji. Tapi dia menjadi sangat gusar. Dia menjadi kesal karena Dewi Sambi telah mempermainkannya. Bahkan perempuan itu berani berbuat lebih kurang ajar lagi. Dia telah memukul dan menendang wajahnya. Kurang ajar. Perempuan edan. Apa yang kau lakukan ini? Apa yang kulakukan? Tanya saja pada orang-orang yang berada di ruangan ini. Apa yang baru saja kulakukan kepadamu? Perempuan sial. Kau telah berani mempermainkan Kolor Rampis. Oh, mengapa aku tidak berani? Kau harus menepati janjimu padaku. Aku telah berjanji apa padamu? Ada banyak saksinya. Kau telah berjanji padaku bahwa kalau aku dapat menyembuhkan luka-lukamu, maka kau bersedia tidur dalam pelukanku. Itulah janjimu. Banyak yang mendengarkannya. Banyak yang menjadi saksinya. Dan kau tidak mungkin mengingkari janjimu.
kau tidak akan berani. Oh, kau harus berbuat adil terhadap seorang wanita, Kakang Kolorampis. Apa maksudmu? Aku hanya menagih janji. Apakah ini tidak adil? Kau telah memojokkan aku. Dan itu artinya kau tidak adil. Sekarang begini saja, Kakang. Aku akan bersedia menepati janjiku. Kalau kau dapat memenuhi persyaratannya. Kau jangan minta persyaratan yang macam-macam. Kita sekarang ini berada di dalam penjara. Aku tidak bisa bergerak. Aku tentu saja tidak bisa memenuhi permintaanmu. Kalau misalnya kau minta emas picis Raja Brana. Misalnya kau minta gelang ataupun kalung-kalung mutiara. Kau jangan coba-coba mempermainkan aku, hai perempuan gendeng. Kau tidak perlu khawatir, Kakang. Aku tidak akan minta macam-macam. Dengarlah persyaratan yang kuajukan kepadamu. Persyaratan ini tidak mengada-ada. Kau tidak perlu keluar dari ruangan penjara ini untuk memenuhi persyaratanku. Cepat katakan. Apakah aku harus memukul roboh penghuni tahanan ini satu persatu? Hah? Cepat katakan. Mereka tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini. Urusan ini hanyalah urusan kita berdua saja. Kolorampis, kalau kau dapat mengalahkan aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Apa katamu? Kau baru saja mengatakan apa? Barangkali aku salah dengar. Dia mengatakan apa di Macan Rumpus? Barangkali dia bersungguh-sungguh, Kakang Kolorampis. Coba sebentar. Aku ingat-ingat. Kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa kalau aku dapat mengalahkannya, maka dia akan memenuhi janjinya padaku. Apa benar dia berkata begitu, Adi Macan Rumpus? Coba, aku kok tidak percaya lagi pada pendengaranku. Memang dia berkata begitu, Kakang Kolorampis. Dan kukira dia tidak main-main. Hai perempuan edan. Jadi kau menantangku, Kau menantang baku hantam dengan Kolorampis? Dengar baik-baik. Aku ini adalah seorang pendekar yang sudah kenyang makan garam. Aku pernah menjadi perampok jalanan. Aku pernah menjadi begal. Aku ini kimbongnya maling. Aku ini pimpinan keju. Aku adalah raja-rajanya penjahat. Kalau kau berjalan dari kaki Gunung Bromo, mulai dari desa Panitikan, Torianto Pada, Kali Saludung, Lawang Gajah, sampai ke desa Watu Papat, tanyakanlah kepada orang-orang yang kau temui di tengah jalan. Mereka pasti akan mengenal siapa itu Kolorampis. Aku ini sedang berkata sungguh-sungguh, hei wanita gemblong. Aku sudah malang melintang di permukaan bumi yang keras dan padat ini. Tapi baru ku dengar sekali ini. Ada seorang wanita. Mana wajahnya cantik. Pipinya seperti buah dursana. Matanya seperti kelinci. Tapi tiba-tiba dia berani menantang perang tanding denganku. Apa ini tidak salah? Pastilah kau hanya main-main, bukan? Aduh! Setan belang! Kau telah berani menamparku lagi, ha? Kalau kau masih juga mengoceh ngalur ngidul, tak ada juntrungannya seperti itu. Aku akan membuatmu babak belur, Kolorampis. Kau tidak perlu menyombongkan dirimu di depanku. Sekalipun aku seorang wanita, belum tentu kau dapat mengungguli kepandaianku. Kau tidak percaya? Babu. Baiklah. Akan kulayani tantanganmu. Supaya kau puas. Ada-ada saja. Hai dengar. Dengar teman-teman. Kalian semuanya yang berada di ruangan tahanan ini. Dengar baik-baik. Aku akan bertanding melawan wanita gemblong ini. Kalian boleh menonton. Dan kalian akan menjadi saksi. Kalau aku berhasil memenangkan pertarungan, maka dengan sendirinya, dia akan menjadi milikku. Tidak seorang pun di antara kalian kuizinkan mendekatinya. Karena dia hanya akan menjadi milikku.
Jangan terlalu yakin kalau Rampis. Bersiap-siaplah. Kau akan segera bisa mengukur sampai sejauh mana kemampuanmu. Hebat juga seranganmu. Pantas kau berani menantang aku. Untung aku segera menghindar. Kalau tidak segera membuang tubuhmu ke kiri, kukira tulang rahangmu perlu diurut oleh Rampis. Setan belang, jangan keburu sombong kau perempuan edan. Sekarang ganti aku yang akan menyerang. Nah, bersiaplah. Ait, hiya! Baik, Paman Lembu Sora. Baru saja Rekrian Demung dan Gajah Biru melaporkan padaku. Mereka mengatakan bahwa Kakang Ramapati sudah berhasil meringkus salah seorang pimpinan kaum perusuh. Iya, saya juga sudah mendengarnya, Paman Lembu Sora. Saya mendengar dari salah seorang prajurit jaga. Katanya Dewi Sambi sudah tertangkap dan sekarang dipenjarakan. Kita tidak perlu bersikap buruk terhadap keberhasilan mereka itu, Sakawuni. Sebab keberhasilan mereka adalah juga keberhasilan kita. Kita tidak boleh memusuhi mereka. Sekalipun kita kecewa, kita harus tetap bersahabat. Sebab bagaimanapun juga kita adalah sama-sama pamong Praja Majapahit. Benar, Paman Lembu Sora. Sekarang begini. Apa saja yang dilakukan oleh Paman Ramapati dan anak-anak asuhnya, Rekrian Demung Wira? Saya belum mendapat beritanya lebih jauh, Gusti Lembu Sora. Saya hanya tahu bahwa sekarang ini Dewi Sambi dimasukkan ke dalam penjara, dicampur dengan gerombolan perampok ataupun penyamun jalanan. Kami sama sekali tidak diperbolehkan untuk mendekati ruangan tahanan itu, Gusti Lembu Sora. Apa benar begitu, Gajah Biru? Benar, Gusti Lembu Sora. Gusti Ramapati menempatkan berpuluh-puluh orang prajurit di lorong menuju ruang tahanan itu. Sebenarnya Paman Lembu Sora berhak menemui tahanan itu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu tidak bisa kulakukan, Sakawuni. Sekarang ini kalian tahu, keadaanku semakin terjepit. Kakang Ramapati selalu membatasi ruang gerakku. Bahkan untuk menghadap Sang Prabu saja, hal itu tidak dapat kulakukan dengan mudah seperti dulu lagi. Jelas bahwa Gusti Ramapati ingin menyingkirkan Gusti Lembu Sora. Jangan berpikir terlalu jauh, Gajah Biru. Kita tidak boleh mencurigai seseorang tanpa ada bukti-bukti yang cukup. Tapi segala tindakan Gusti Ramapati selalu merugikan pihak Gusti Lembu Sora. Apakah ini bukan barang bukti? Sudahlah. Kalian bersabar saja dulu. Aku sedang mengusahakan cara-cara bagaimana supaya hubungan kita yang kurang selaras ini dapat diperbaiki lagi. Aku tetap menganggap mereka semua adalah kawan-kawanku. Barangkali Kakang Ramapati bermaksud baik. Hanya cara-caranya saja yang kurang dapat kita setujui. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Paman Lembu Sora? Kita tunggu saja perkembangannya, Sakawuni. Mudah-mudahan saja mereka berhasil mengorek keterangan dari mulut tawanan itu. Sehingga komplotan perusuh segera bisa kita gulung habis. Dan kalau memang terjadi demikian, kita pun harus merasa bangga dan senang. Kita jangan iri. Kita jangan mempunyai hati yang dengki. Kita semua bekerja untuk Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana dan untuk Majapahit.
takanan kerajaan Majapahit masih terjadi pertarungan antara Dewi Sambi melawan Kolorambis. Sekarang Kolorambis baru menyadari siapa wanita yang menjadi lawan tandingnya. Dia tidak lagi berani meremehkannya atau merendahkannya. Dia bertarung dengan sungguh-sungguh, dan dia bersungguh-sungguh ingin merobohkan lawannya. Tapi usahanya senantiasa gagal, karena serangan-serangannya dapat ditepiskan ataupun dihadang oleh jurus-jurus Dewi Sambi yang begitu lincah dan cekatan. Kolorambis menjadi sangat penasaran. Di samping itu dia juga merasa malu karena pertarungan itu ditonton oleh teman-temannya, sesama penghuni ruang tahanan. Mampus kau perempuan edan! Setan betina! Kau telah membuatku malu. Kau telah menghina Kolorambis. Aku akan membunuhmu. Aku pasti membunuhmu. Sabar, Kakang. Sabar. Tahanlah. Jangan menuruti hawa nafsumu, Kakang. Sudah kukatakan bahwa wanita ini berbahaya. Dia mempunyai ilmu kanuragan yang jauh melebihi kita. Jahanam. Aku tidak takut Adimacan Rumpus. Aku tidak takut menghadapi wanita edan ini. Aku tidak sudi direndahkan seperti ini. Kolorambis, kalau kau masih juga belum puas, aku akan memperlihatkan sebuah tontonan yang jauh lebih menarik. Tontonan yang lebih menarik, tapi lebih mengerikan. Dan sayang sekali kau terpaksa menanggung akibatnya. Dewi Sambi kemudian melompat mundur, merapat pada dinding ruangan. Pendekar wanita itu kemudian menggosok-gosokkan kedua belah telapak tangannya. Dan semua yang berada di ruangan itu melihat telapak tangan perempuan itu mengepulkan asap keputih-putihan. Wajah Dewi Sambi mendadak berubah menjadi sangat garang. Wajah seorang iblis betina yang haus darah. Hilang lenyap sudah kecantikannya. Yang nampak sekarang adalah seorang dewi yang baru saja turun dari api neraka. Nah, Kolorambis, sebutlah nenek moyangmu. Sebutkanlah nama-nama para leluhurmu. Mintalah ampun kepada mereka atas dosa-dosamu. Bertobatlah sebelum akhir maut merenggut malam ini. Tunggu. Jangan lakukan itu. Siapa kau? Namaku Macan Rumpus. Aku adalah sahabat baik Kakang Kolorambis. Tunggulah. Jangan kau lakukan itu. Sahabat baikmu itu telah berbuat tidak baik kepadaku. Itulah sebabnya aku akan memberikan ganjaran yang setimpal. Dia harus menanggung segala perbuatannya yang tidak senonoh kepadaku. Ampunilah dia. Dia memang begitu. Aku tahu. Kami semua tahu bahwa dialah yang bersalah. Tapi kami mohon ampunilah sahabatku ini. Minggir, Macan Rumpus. Aku tidak akan bisa mengampuni sahabatmu ini. Dewi Sambi mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Asap tipis masih mengepul di telapak tangan itu. Dan mulut Dewi Sambi mendesis ketika tubuhnya membuat ancang-ancang untuk melontarkan pukulan dahsyat. Pukulan Aji Tapak Wisa. Dewi Sambi segera mengurungkan pukulannya, karena mendadak sang Ramapati dan rombongannya datang. Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak ikut serta dalam rombongan itu. Baik Rapangsa maupun Rabanyak, sama seperti halnya Rawedeng dan Rayuyu, dua-duanya adalah juga anak asuh sang Ramapati. Sepertinya aku mendengar ribut-ribut di ruangan ini. Ada apa? Ada perkelahian lagi? Tidak. Kami sudah bosan berkelahi. Bagus. Berkelahi sebagai perampok memang membosankan.
sebab tidak ada banyak gunanya. Kaukah itu yang bernama Dewi Sambi? Benar. Akulah Dewi Sambi. Ada apa? Kau mempunyai nama yang cukup terkenal. Kau terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang disegani. Tapi sayang sekali, perbuatanmu seringkali melanggar undang-undang ataupun peraturan-peraturan kerajaan. Kau seringkali membuat resah, membuat kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Mengapa kau tidak memilih cara hidup yang lain, yang lebih terhormat, yang lebih baik? Jadi kau merasa mempunyai cara hidup yang lebih terhormat? Lebih baik dibandingkan dengan cara hidupku? Rasanya pendapatmu itu tidak benar. Pendapatmu hanya sepihak. Semua orang tahu bahwa merampok dan membunuh orang di jalanan adalah perbuatan yang tidak baik. Mengapa itu kau lakukan? Aku melakukan karena memang aku ingin melakukannya. Jadi kau tidak menyesali perbuatanmu itu? Aku tidak pernah menyesali apapun yang telah kulakukan. Baiklah. Sekarang aku ingin mengajukan pertanyaan padamu. Kalau kau dapat memberikan keterangan yang kami butuhkan, maka hukumanmu barangkali akan memperoleh keringanan. Terima kasih. Jawablah pertanyaanku. Apakah benar pimpinan kelompok perusuh yang banyak mengacau di sekitar kerajaan Majapahit akhir-akhir ini bernama Empu Tong Bajil? Kau tentu mempunyai banyak trik sandi. Apakah mereka tidak bisa bekerja dengan baik sehingga kau mengajukan pertanyaan itu padaku? Jawab saja pertanyaanku, Dewi Sambi. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Kau cukup menjawab pertanyaanku. Di mana kalian membuat sarang? Sarang? Iya. Hanya burung yang memiliki sarang. Kami tidak mempunyai sarang. Maksudku, di mana kau membuat tempat persembunyian? Di mana kau dan kelompokmu membuat tempat persembunyian? Kau tidak akan memperoleh jawaban yang memuaskan. Percayalah. Jadi kau tidak bersedia memberikan keterangan yang memuaskan? Iya. Aku tidak berbakat menjadi pengkhianat. Akan kita lihat nanti. Aku belum bisa mempercayai bahwa kau akan mempunyai pendirian yang kokoh. Kau adalah seorang wanita yang cukup cantik. Kau pastilah menyayangi kecantikanmu itu. Raweding, Rayuyu, Rabangsa, dan Kora Banyak, keluarkan perempuan ini dari penjara dan bawa dia ke tiang penyiksaan. Rawedeng, Rayuyu, Rabangsa, dan Rabanyak kemudian membuka pintu penjara. Mereka meringkus Dewi Sambi dan segera membawa pergi. Dengan dikawal kurang lebih 30 orang prajurit Majapahit, mereka membawa Dewi Sambi ke tiang penyiksaan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh Dewi Sambi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.